Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya memperkenalkan nama saya Zubair Tribowo. Teman-teman saya memanggil saya biasanya Bowo. Di sini saya ingin menjalankan kewajiban tugas saya daripada pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mempresentasikan daripada judul yang saya buat presentasi saya, yaitu pengaruh kompetensi, motivasi dan lingkungan terhadap kinerja karyawan pada PT Jasa Angkasa Semesta. Sebelumnya saya semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen. Nah, ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah, suatu perusahaan di dalam melaksanakan kegiatannya, baik perusahaan yang bergerak di bidang produksi maupun jasa, akan berusaha untuk mencapai tujuannya yang telah ditetapkan sebelumnya. Satu hal yang harus diperhatikan dalam mencapai keberhasilan dan tujuan bukan hanya tergantung pada hasil, melainkan juga tergantung pada faktor sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia ini merupakan elemen yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yang terutama bila mengingat bahwa faktor manusia menjadi sangat berperan dalam sebuah perusahaan. Sumber daya manusia tidak saja dapat membantu perusahaan, tetapi juga dapat membantu dalam mencapai tujuannya, tetapi juga dapat membantu menentukan apa yang benar dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Next, ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, ada apakah terdapat pengaruh antara kompetensi terhadap kinerja karyawan pada PT Jasa Angkasa Semesta. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Jasa Angkasa Semesta. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara lingkungan terhadap kinerja karyawan pada PT Jasa Angkasa Semesta. Yang keempat, apakah terdapat pengaruh secara bersama antara kompetensi, motivasi, dan lingkungan terhadap kinerja karyawan pada PT Jasa Angkasa Semesta. Next, tujuan penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui apa yang hendak dicapai, dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kompetensi, motivasi, dan lingkungan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dan untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja karyawan pada PT Jasa Angkasa Semesta. Next, yang kelima, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada penulis melakukan penelitian pada perusahaan ini dengan harapan agar penelitian dapat berguna bagi semua pihak. Antara lain, yang pertama, sebagai bahan masukan guna perbaikan atau sumbangan pemikiran kepada manajemen mengenai kinerja karyawan. Yang kedua, ada bagi akademisi sebagai bahan wacana maupun bahan referensi dalam karya tulis ilmiah mengenai topik atau variabel yang diteliti. Yang ketiga, bagi penulis dapat dijadikan dan perbandingan antara teori yang didapat dari bangku kuliah dengan praktik yang terjadi di lapangan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada bagi pembaca dapat menambah pengetahuan tentang kinerja karyawan. Next, ada tinjauan pustaka. Pengertian kompetensi. Pengertian kompetensi yang dikemukakan oleh beberapa ahli memberikan definisi yang berbeda-beda. Persoalannya, kebutuhan untuk memperoleh sumber daya manusia yang unggul dan profesi sangat diharapkan oleh banyak perusahaan. Menurut Wibowo 2007-86 mengemukakan bahwa kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan secara didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Sedangkan menurut Aksan dalam Sutrisno 2010.2.203 memberikan pengertian kompetensi sebagai pengetahuan dan juga keterampilan dan kemampuan yang disukai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku kognitif, efektif, dan psikomotorik maksudnya dengan sebaik-baiknya. Apabila kompetensi diartikan sama dengan kemampuan, maka dapat diartikan pengetahuan memahami tujuan bekerja, pengetahuan dalam melaksanakan kiat-kiat itu, dalam melaksanakan pekerjaan yang tepat dan baik, serta memahami beberapa pentingnya disiplin
dalam kompetensi, disiplin dalam organisasi agar semua aturan dapat berjalan dengan baik. Dalam Moherino tahun 2009 menyatakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas, kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki. Next, ada tujuan pustaka. Pengertian motivasi. Nah, pengertian motivasi di sini, motivasi merupakan keinginan, hasrat, motor penggerak dalam diri manusia. Motivasi berhubungan dengan faktor psikologi manusia yang mencerminkan antara sikap, kebutuhan, dan kepuasan yang terjadi pada diri manusia. Sedangkan daya dorong yang di luar diri seorang ditimbulkan oleh pimpinan. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, sehingga dapat mencapai dan mewujudkan tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Nah, pentingnya di sini motivasi, karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja sama secara giat sehingga mencapai hasil yang optimal. Dan juga suatu perusahaan dapat berkembang dengan baik dan mampu mencapai tujuannya karena didasari oleh motivasi. Nah, di sini yang pertama ada the desire to life, keinginan untuk hidup, di mana manusia bekerja untuk memenuhi dan melanjutkan hidupnya. Ada lagi the desire for position, keinginan untuk suatu posisi, di mana manusia bekerja untuk mendapatkan posisi dalam pekerjaannya. Nah, ada juga the desire for power, keinginan akan kekuasaan, keinginan selangkah di atas keinginan untuk memiliki posisi. Nah, yang terakhir ada the desire for recognition, yaitu keinginan akan penghargaan. Setiap pegawai memiliki motif, keinginan, dan kebutuhan tertentu dan mengharapkan kepuasan dari hasil kerjanya itu. Next, baik, di sini ada tinjauan pustaka. Pengertian lingkungan kerja. Lingkungan kerja pada karyawan akan mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap jalannya operasi perusahaan. Lingkungan kerja ini yang akan mempengaruhi para karyawan perusahaan, sehingga dengan demikian baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi produktivitas perusahaan. Lingkungan kerja yang baik dan memuaskan para karyawan tentu akan meningkatkan produktivitas kerja daripada karyawan. Sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak baik akan menurunkan produktivitas perusahaan. Menurut Mardiana 2005.215, lingkungan kerja adalah lingkungan di mana pegawai melakukan pekerjaannya sehari-hari. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan para pegawai untuk dapat bekerja optimal. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosi pegawai. Jika pegawai menyenangi lingkungan kerja di mana dia bekerja, maka pegawai tersebut akan betah di tempat kerjanya untuk melakukan aktivitas sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif dan otomatis. Waktu kerja dipergunakan secara efektif dan optimis, prestasi kerja karyawan juga tinggi. Lingkungan kerja tersebut mencakup hubungan kerja yang terbentuk antara sesama pegawai dan hubungan kerja antar bawahan dan atasan, serta lingkungan fisik tempat pegawai bekerja. Next, ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ada tempat, waktu, dan penelitian. Berdasarkan dengan judul yang dipilih, penulis melakukan penelitian pada PT Jasa Angkasa Semesta. Nah, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melalui beberapa teknik, yaitu penelitian lapangan, yaitu ada penelitian kepustakaan, dan juga ada penelitian internet, dan juga dokumentasi. Baik, yang terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.